Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kematian dan ketakutan ini merupakan bagian terakhir untuk kita pikirkan bersama. Dengan subtema kematian adalah kematian. Nah, kita akan membaca dua bagian Alkitab, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kemudian yang kedua, kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, 13 dan 14. 1 Tesalonika pasal 4, 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, saudaraku yang kekasih, kematian adalah kematian, bukanlah sebuah nada pasrah. Ya udahlah, mau diapain, kira-kira begitu ya. Mati ya mati, mau apa lagi sih? Bukan juga. Tetapi kematian adalah kematian. Saya mau ngajak kita untuk berpikir dan melihat kematian ya sebagai kematian. Adalah satu momentum. Jangan jadi detik-detik kematian justru yang mematikan. Seperti yang sudah saya katakan seringkali. Belum mati sih. Tapi saking takutnya. Malah takutnya bikin dia jadi mati. Padahal kalau nggak takut, mungkin umurnya masih panjang. Heran ya. Orang bisa tanpa sadar menghina dirinya sendiri dan membuat susah diri sendiri. Nah, di sini harus hati-hati. Karena itu kita perlu meluruskan perspektif kita. Mari kita lihat sama-sama apa kata Alkitab. Mati adalah mati. Maka kita mengajar apa yang dikatakan pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Hidup adalah sebuah proses, sebuah perputaran yang tidak terhindarkan. Hidup adalah sebuah perjalanan yang memang harus kita lakoni. Maka mati adalah mati karena dia merupakan satu proses dari hidup menuju kepada titik itu. Ada waktunya lahir, yes. Maka ada waktunya dewasa, masa kanak-kanak. Ada waktunya remaja, pemuda menjadi orang tua, kakek nenek. Dan ada waktunya untuk mati. Karena itu, ya sikapilah. Mati tidak bisa kita ganggu-gugat. Mati adalah sebuah proses dari perjalanan dunia yang sudah berdosa ini. Dunia kesementaraan ini. Nggak ada karena Anda Kristen terus nggak bisa mati-mati. Nggak ada ayatnya itu. Ya, Kristen nggak Kristen yang namanya manusia hidup di bumi ini semua akan mati. Ada waktunya lahir, semua datang lahir. Apa karena saudara Kristen percaya Kristus bapak emaknya begitu ya? Lalu ini lahir dilompatkan dari surga sana atau dari langit sana? Gedebuk jatuh tempat tidur? Kan tidak. Semua kita mengalami kelahiran. Maka semua pula kita mengalami kematian. Jadi itu satu proses yang tidak terhindarkan. Jadi ya mati adalah mati aja kok. Belajar dong terima apa adanya, kan gitu maksudnya. Ya, legowo orang Jawa bilang. Karena itu sebuah realita yang tidak terhindarkan. Yang kedua, mati adalah mati. Dia merupakan ujung dari kesementaraan. Satu kalimat yang saya suka. Ya, ujung dari kesementaraan. Karena hidup kita dikurung oleh ruang dan waktu. Kita hidup dalam kesementaraan. Waktu berputar, kita ada di dalam. Dilibat dan terlibat. Dan kita nggak bisa menghentikan. Sampai titik. Napas berhenti. Ujung jalan kesementaraan sudah tiba. Kaki kita lagi mungkin melangkah. Ujung jalan kesementaraan sudah datang. Semuanya harus dilakoni. Tak lagi bisa dihindarkan. Jadi, kematian adalah sebuah fakta. Yang tidak bisa kita undang, tetapi juga tidak bisa kita tolak. Semua dalam ketetapan Allah, termasuk orang yang bunuh diri. Bunuh diri pun izin Allah. Kalau Allah gak kasih izin, mau lompat dari lantai 50 pun Tuhan bilang gak mati, ya gak matilah. Ya. Tapi kalau Tuhan izinkan, bercanda dia tadi mau bunuh diri pakai tali plastik, mati juga. Ya. Jadi gak ada manusia yang terlalu hebat, bisa mencuri penjagaan Allah, bisa mencuri ketetapan Allah, lalu dia mati duluan misalnya gitu. Enggak. Itu pun izin Allah. Itu sebuah fakta yang tidak bisa diundang. Dan gak bisa ditolak. Itu ada ketetapannya, di tangannya. Jadi, mati adalah sebuah kematian. Mau Kristen mau tidak.
Ya sebuah proses yang tidak terhindarkan. Mau Kristen mau tidak, itu ujung jalan dari kesementaraan. Mau Kristen mau tidak, Anda tidak bisa mempercepatnya atau memperlambatnya. Semuanya waktu Tuhan. Cepat atau diperlambat, itu cuma ukuran manusia kita yang tidak ngerti ketetapan Tuhan. Itu saja. Maka kita merasa, dia cepat banget lo mati. Dia lama mana lo mati. Itu ukuran kita kan. Kalau anak bayi mati, kasihan lo masih bayi. Orang tua mati, yalah namanya udah tua. Mati sama aja mati. Mau bayi kayak mau tua kayak. Itu kan cuma momentum waktu saja. Yang menurut kita jadi berbeda. Buat apa mati tua? Kalau justru ke neraka. Bagus mati bayi. Kalau kemudian masuk surga. Jadi kan nggak penting bayi atau orang tua matinya. Tapi kemananya? Karena mati adalah ya mati. Itu kan. Nggak penting caranya mati. Mau sakit kek. Mau sehat kek. Mau ketabrak kek. Mau lagi lipat tangan kek gitu ya. Itu urusan sederhana saja itu. Bukan itu persoalannya. Ya. Jadi mati adalah mati. Yang kedua. Mereka kita pikirkan mati versus mati. Bunyi apa maksudnya? Nah saya coba mau membandingkan, mempertandingkan antara konsep mati dan mati. Ya. Sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana mati keuntungan. Dan dalam perspektif umum ada orang merasa mati untung karena bla 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 bla. Itu saudara sudah dengar. Nah sekarang saya akan langsung saja. Ada yang berani mati dalam tanda petik karena ideologinya. Mereka berani mati karena keyakinan yang mereka pegang. Tentara-tentara Jepang terkenal. Ya, sebagai tentara-tentara yang berani mati. Mereka berani menerjunkan pesawatnya menghantam. Itu Tora-Tora dulu peristiwa Pearl Harbor. Hancur Amerika, shock, kaget luar biasa. Itu kekalahan telak. Sekalipun kekalahan itu sesaat. Karena beberapa waktu kemudian Jepang yang gantian menyerah. Tetapi betapa heroiknya para tentara Jepang yang disebut berani mati dalam tanda petik. Saya bilang tanda petik, istilah berani mati adalah satu istilah yang tidak mungkin utuh. Karena berani mati, istilah berani adalah kalau Anda sudah tahu sesuatu, tahu akibatnya, nah Anda mau maju, mau menjalani, tapi udah tahu aktual ya. Nah itu berani. Nah orang kan belum pernah tahu mati itu apa, ya aktualnya mati kayak apa. Jadi mana ada mungkin orang yang berani mati. Nekat mati banyak. Nah itu tentara juga, Jepang juga nekat gitu ya. Dia mati aja. Nah berani itu ukuran kita. Oke. Karena mau melakukan sesuatu. Jadi berani dalam pengertian yang terbatas sebetulnya. Tapi kesejatian berani itu sebetulnya tidak bisa begitu. Berani kalau sudah tahu sesuatu dong. Ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lihat itu hidup pada orang-orang Jepang. Mereka berani mati. Intifada di Palestina. Mereka bilang ini demi perjuangan kami. Pegang satu bom anak belasan tahun bisa melompat dan meledakkan satu bus. Ini perjuangan mereka. Wah, ideologi. Orang jadi berani mati dalam tanda petik tadi. Yang kedua, saudara. Ada orang yang tenang mati. Karena mentalitasnya yang sangat kuat, pengalaman hidupnya yang sangat tinggi. Orang-orang yang sudah punya integritas dalam ukuran keduniawian. Orang-orang yang tenang sekali. Yang menghabiskan waktunya bukan dengan kemaruk materi. Tapi justru mencari ketenangan jiwa batinnya. Nah orang-orang ini tenang. Senyum gitu ya. Kayaknya gak takut dia mati gitu loh. Kemudian dia mati bisa senyum loh saudara. Jangan saudara pikir kalau orang udah senyum, inilah mati dalam Tuhan itu indah loh, senyum loh. Bukan itulah. Bagus loh matinya, wajahnya bersih. Saudara bayangkan Stefanus mati, mana ada senyumnya? Dirajam batu. Iya kan? Saudara bayangkan Yakobus mati pas dibacok begitu. Kalau saudara bayangkan bagaimana Petrus mati tersalib menurut tradisi gereja. Kepala bawah, kaki ke atas. Mau senyum apanya? Tapi itulah kita ini orang-orang Kristen ini. Suka bikin komentar-komentar yang kadang-kadang tidak dipikirkan secara teologis. Akhirnya kadang-kadang jadi kurang pas. Intinya akhirnya kita lari. Lipstiknya kita tambah-tambahi. Iya. Udah jelek itu bibir, udah cancer itu, udah kurapan, udah gak karu-karuan itu. Di lipstiki terus begitu. Untuk menutupi kegagalan. Diobatin dulu lah. Bukan di lipstikin terus untuk menutupi aslinya yang parah itu. Nah kita ini suka lucu. Semua di make up. Termasuk iman. Nah jadi gawat ya. Hati-hati. Jadi ada orang yang berani mati karena ideologi. Ada yang tenang mati karena mentalitas yang kuat. Bukankah pada tempatnya orang percaya mati. Berani, tenang. Karena apa? Karena dalam kepastian. Anda harus jangan punya argumen yang kuat. Punya alasan yang kuat gitu loh. Masa kalah sama orang Jepang yang berani mati itu? Masa kalah sama para filsuf yang matinya tenang itu? Kok ini orang Kristen belingsatan tak karu-karuan? Aneh banget. Gak boleh dong. Mestinya seorang percaya itu lebih daripada seorang filsuf. Dan keberaniannya melebihi daripada sekedar seorang tentara Jepang. Tapi sekarang mentalitas sudah susah.
Semua orang pelayanan juga hitung-hitungan. Melayani Tuhan itu hitung-hitungan, apa untungnya? Waduh, hitung-hitungan. Dapat duit berapa dari Tuhan? Dapat kesehatan apa dari Tuhan? Hei, percayalah, kalau kau butuh Tuhan kasih uang. Kalau kau perlu Tuhan beri kesehatan, itu mudah buat Tuhan. Tapi ketika itu kita buat menjadi sebuah ketetapan dan semangat kita untuk mengabdi pada Dia, kan gawat. Jadi barter-barteran nama Tuhan, ngeri sekali. Tapi itulah semangat zaman dan orang senang ikut Tuhan, ya itu. Nah, itu mengakibatkan orang-orang seperti ini rentan, tidak kuat ketika menghadapi persoalan yang aktual. Sehingga ketika kegoncangan itu terjadi, kadang-kadang kita kaget. Loh, ini kan katanya beriman banget, kok modelnya jadi begini? Ya, waktu akan menunjukkan kualitas. Tapi 100.000 pun orang gagal, tidak pernah orang bisa belajar. Maka jadilah ke 100.001, ke 100.002 dan seterusnya. Heran, kita hanya mampu memperpanjang kegagalan tanpa pernah belajar darinya. Untuk menemukan kekuatan dan pengharapan itu. Karena itu, orang-orang percaya harus hati-hati. Ya, adalah pada tempatnya. Kita mati itu berani dan tenang. Bukan teriak ketakutan tak karu-karuan. Nah jadi, bagaimana menyikapi kematian-kematian di dalam versus begini? Ini realita loh, di dalam hidup sehari-hari. Yang dicatat sejarah dan bisa kita lihat. Iya kan? Nah jadi di dalam hal seperti ini, kita sebetulnya tidak mempunyai cukup alasan untuk kita menjadi takut mengalami kematian. Kecuali seperti yang saya bilang pertama, kita ada di luar Kristus, mau apa? Kalau itu perlu Anda takut, perlu Anda gelisah. Tapi itu pun sebelum mati masih ada waktu untuk bertobat kan. Tobatlah. Kiranya Dia bermurah hati menolongmu, memberkatimu. Ya. Oleh karena itu, kita perlu harus berhati-hati menyikapi semua itu. Karena itulah, mati cumalah sebuah kematian. Jadi, karena mati adalah cuma sebuah kematian, nggak ada alasan Anda untuk takut. Karena sikap takut bukanlah satu sikap yang tepat terhadap kematian. Itu hanya sikap yang menunjukkan kepicikan dan ketidakpahaman akan arti daripada kematian itu sendiri. Semua kita harus mati kok, ada waktunya. Karena itulah Paulus kepada orang Tesalonika bilang, kamu ini jangan kayak orang gak punya pengharapan dong, mati aja kok begitu amat, begitu kan. Ya. Seperti orang-orang umumnya saja kamu, jangan sampai begitu. Karena kalau kita percaya, Yesus telah mati dan bangkit, kita juga begitu. Kecuali kalau tidak percaya. Mati itu cuma mati. Jadi jangan takut. Lalu orang bilang kan normal Pak kematian. Orang takut menghadapi. Memang normal, siapa bilang enggak. Tapi kan sesudah takut kau bakal kembali. Tenang kan gitu kan. Tapi kalau takut berkelanjutan, nah ini kan jadi repot. Kok takut dihobiin? Kok takut diminatin? Kok takut diyakini? Kan jadi gawat saudara. Takut itu normal, itu perasaan manusia. Pasti muncul. Wong Yesus aja juga ngalamin ketakutan kok. Ya di Taman Getsemani dia bilang apa? Jiwaku seperti mau mati rasanya, dia takut. Keluar keringat seperti butir-butir darah. Murid-murid mengalami ketakutan. Maria yang begitu hebat pun malaikat bilang jangan takut. Karena apa? Ya ada takut dia. Kalau enggak kan malaikat bisa salah sasaran. Kalau Maria enggak takut, malaikat datang bilang, Maria jangan takut. Lalu Maria bilang, siapa takut? Bisa repot. Tapi Maria memang punya perasaan takut di sana. Dan malaikat tahu, dia kan enggak asbun, alias asal bunyi. Jadi, kita enggak punya alasan untuk takut mati. Sekalipun takut sebagai proses itu datang dan muncul. Tapi kemudian teratasi karena iman yang teguh dan pengharapan yang kuat. Iya kan? Karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Maka mati dan bangkitnya dia, begitu pula kita. Mati cuma mati. Karena itu jangan marah. Kenapa dia mati? Kenapa bukan aku? Kadang-kadang ada orang gitu sok pahlawan. Saya pikir memang kalau situ yang mati terus apa? Hebat betul. Kenapa dia yang mati dan bukan aku? Lebih bagus aku yang mati. Aku siap. Wih loh. Kiranya mau mati nanti juga gak siap-siap. Kadang-kadang kita aneh sekali. Marah. Kenapa kau begitu Tuhan? Kenapa kau ambil orang yang kami kasih? Jangan dong. Ya. Anda tahu gak apa yang dikerjakan Tuhan? Kan gak tahu. Jangan petantang-petenteng marah sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan karena kemudian Anda yang menghadapi kematian. Marah karena sakit penyakit itu sudah berlanjut terlalu panjang dan terlalu lama. Marah. Dan tidak bisa menerima sebuah kenyataan. Marah. Teriak sama Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan. Kemarahan bukan sifat yang tepat.
menghadapi kematian. Baik orang lain yang mati atau kita yang mau akan mati. Jadi jangan marah-marah lah. Mati cuma mati kok. Gitu kan? Jadi jangan takut. Jangan marah. Dan jangan pula kecewa. Karena mati, ya cuma mati. Kenapa kau kecewa? Kenapa kau mulai hitung-hitungan? Wah, aku udah melayani Tuhan. Katanya mau panjang tangan kanan. Ini baru 70 kau udah mau mati. Mau berapa kau umur panjang? Umur panjang adalah umur yang pas yang Tuhan berikan bagi orang yang dikasihinya. Saudara kan gak bisa bilang karena ada orang mati muda, lalu umurnya gak panjang berarti dia dibenci oleh Tuhan. Ya kan gak bisa. Di antara rasul-rasul Yakobus mati muda. Yesus 33 tahun lebih sudah mati muda. Apa dia gak dikasihi Tuhan? Apa karena dia tidak menghormati orang tuanya sehingga umurnya tidak panjang? Hormati orang tuamu supaya panjang umurmu. Betul. Panjang umur adalah menikmati maksimal hidupmu di dalam hidup ini. Harusnya dipahami utuh. Iya kan? Bagaimana umur yang diberikan itu digunakan betul-betul. Itu namanya panjang. Ada orang umur 100 tahun. Ya, kita main angka saja lah supaya agak mudah begitu ya. Memenangkan 100 jiwa. Ada orang umur 50 tahun. Memenangkan 125 jiwa. Dua-dua mati. Nah, kualitas hidupnya kan lebih hebat yang umur 50, 125 jiwa dimenangkan. Dibandingin yang 100 tahun kan. Tapi kuantitas menang yang 100. Umur panjang tidak bisa dilepaskan daripada kualitas juga dong. Harus dilihat secara utuh. Bukan sekedar kuantitasnya. Tapi makna hidupnya. Hidupmu panjang karena berisi. Hidupmu panjang karena bermakna. Hidupmu panjang karena akibatnya sangat besar dan sangat hebat. Yesus jangan lupa ya. Mati 33 tahun lebih. Karena itu jangan kecewa saudaraku. Jangan kecewa. Jangan takut. Jangan marah. Jangan kecewa. Jangan takut. Bukan karena gak bisa takut. Bisa. Tapi kemudian tenangkan hatimu. Pegang pengharapanmu. Jangan marah. Bukan gak bisa marah. Marahlah. Tapi kemudian sadarilah. Apa yang mau kau marahkan? Kau mau marah dalam keterbatasanmu kepada yang tidak terbatas. Pasti yang terbatas tidak mungkin salah keputusan. Nah kita yang tidak terbatas pasti bisa salah. Jangan kecewa. Mau kecewa apa? Apa hakmu untuk kecewa? Apapun yang kita punya dari dia. Dan oleh karena dan kasih kemurahannya. Bagaimana hidup mengikut jalannya. Menyangkal dirimu kita. Memikul salib kita. Itu yang penting. Ya. Karena itulah kekecewaan akan terobati. Karena iman yang teguh kepada Tuhan itu. Oleh karena itu. Mati itu cuma mati. Terimalah datangnya kematian. Dengan tenang. Dan penuh kepastian. Karena memang itulah sikap orang beriman. Ya. Karena mati. Ya cuma mati. Yang penting kan bersatu dengan Kristus dalam kekekalan. Nah karena itu, jangan sampai mati mengganggu hidup saudara. Jangan sampai saudara hanyut dalam ketakutan akan kematian. Jangan saudaraku. Ya, jangan sampai kau mengalami itu. Jangan sampai kau hancur karena itu. Biarlah Tuhan meneguhkan, menguatkanmu dalam pengharapanmu. Supaya hidupmu selalu menyandarkan diri secara penuh kepada Dia. Bergantung kepada ketetapan-ketetapannya. Sehingga dengan demikian kita sebagai bangsa yang hidup dalam dunia modern. Jangan sampai terpolusi pikiran kita dengan orang-orang modern. Yang sangat individualistis. Dan melihat kematian sebagai sesuatu yang harus dihindarkan. Atau justru cepat-cepat dicapai. Dalam kerangka bunuh diri untuk melepaskan diri dari persoalan. Nah, kita kan gak mau kejebak di sana. Tetapi kita mau menemukan makna hidup di dalam kehidupan itu sendiri. Dan makna hidup di dalam kematian itu sendiri. Sehingga kita belajar dan mampu menghargai dalam pengertian iman Kristen kita. Kesejatian dan kesungguhan untuk memahami apa itu kematian. Jangan biarkan kematian itu menggerogoti rasa senangmu, rasa bahagiamu. Jangan biarkan kematian itu mendatangkan tekanan mental yang tak terhindarkan olehmu dan tak mampu kau tanggung dalam hidupmu. Karena itu lihat kiri kanan kita saudara. Mungkin ada orang-orang seperti itu yang mengalami. Mereka perlu dikuatkan, diteguhkan. Ingatlah. Ada banyak orang yang tak mampu. Ini sebab Rasul juga mengingatkan. Seperti Paulus mengingatkan orang di Tesalonika. Mereka perlu dikuatkan. Supaya kalau kematian itu datang. Mereka jangan menjadi takut dan luar biasa. Akhirnya menyangkal Tuhan. Jangan menjadi marah dan kemudian mencaci maki Tuhan. Tapi juga mereka tak perlu kecewa. Lalu meninggalkan Tuhan. Oh saudara yang kasih. Biar kiranya setiap kita orang-orang percaya diteguhkan, dikuatkan Dia.
untuk menjalani hari-hari hidup kita menuju pada satu kepastian yang utuh di dalam Dia, bersama Dia. Karena itu, apa salahnya kalau kita berkata selamat mati, Bung, kepada orang yang sudah mati? Iya kan? Lalu mengatakan selamat berbahagia kepada mereka ditinggalkan. Karena kita tahu yang mati pulang ke surga. Yang ditinggal bahagia dong. Karena satu keluarga sudah pergi ke surga. Nanti nyusul satu waktu kan. Apa salahnya? Tapi mungkin jadi salah. Karena itu bukan budaya kita. Iya toh. Itu bukan budaya kita. Nah karena itu kita perlu waktu dan kita perlu belajar. Mungkin kata-kata tak terucapkan selamat berbahagia. Kita mungkin mengatakan turut berduka cita. Untuk kepedihan yang dirasakannya. Tapi puji Tuhan. Untuk umat. Untuk orang. Yang dikasihnya, yang dipanggilnya. Menghadap kepada Dia. Bukankah itu bijaksana saudaraku? Supaya tidak ada yang terlibat. Akhirnya ditindas. Dikuasai. Oleh kesedihan yang tak berkesudahan. Mati adalah mati. Mati. Cuma mati kok. Jangan entengkan. Tapi jangan juga berat-beratkan. Jangan kecilkan. Tapi juga jangan besar-besarkan. Biarkan dia pada tempatnya. Seperti apa yang diceritakan Alkitab. Pahami di situ. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Dan bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang bisa kami pikirkan. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, menyempurnakannya. Untuk puji hormat nama Tuhan. Mampukan. Ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh di dalam menyongsong kematian kami tetap menaruh pengharapan padamu. Dan dalam menjalani kehidupan kami berpusat kepadamu Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin.